setiap penelitian kan menggunakan instrumen penelitian. Jadi tadi suatu kasus, ya, kasus itu kan nanti juga diukur intensitasnya. Kasus diukur intensitasnya sehingga akan diketahui berapa nilai suatu kasus. Kasus itu diprediksikan disebabkan oleh variabel-variabel. Maka variabel-variabel itu juga perlu diukur sebagai variabel penyebab timbulnya kasus. Nah, kalau penelitian itu menggunakan penelitian yang bersifat kuesioner, ya, berupa sikap, pendapat, persepsi, maka itu bisa menggunakan skala pengukuran, ada Likert, ada Gettman, semantik diferensial, dan ada rating scale. Ya, namun sekali lagi yang ditanyakan dalam instrumen ini adalah merupakan kondisi real, ya. Jadi jangan instrumen hanya menggunakan kata sangat setuju, tapi harus instrumen itu ditunjukkan dalam kondisi real, seperti halnya instrumen dalam akreditasi. Akreditasi itu instrumennya interval, tapi menanyakan data yang real, bukan hanya persepsi. Nah, cara membuat instrumen sudah kita ketahui melalui matrik pengembangan instrumen atau kisi-kisi instrumen. Ada variabel, ada indikator, dan ada butir-butir instrumen. Di sini perlu difahami ada konstruk validity dan ada konten validity. Konstruknya itu adalah komponen atau indikator dalam variabel, lalu kontennya adalah butir-butir yang dijabarkan dari suatu indikator. Instrumen yang baik harus memenuhi aspek validitas. Instrumen yang valid adalah instrumen yang mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, di sini ada validitas internal. Instrumen yang memiliki validitas internal apabila instrumen itu disusun dari suatu teori, ya, satu teori yang relevan dan teori yang terbaru. Lalu dari instrumen itu ada konstruk validity dan konten validity. Dan validitas eksternal ini diuji melalui uji coba lapangan. Reliabilitas juga ada internal, di mana reliabilitas itu ada pada butir-butir instrumen, dan ada reliabilitas eksternal yang bisa diuji melalui tes retest atau ekivalen. Nah, instrumen ada yang berupa tes, tapi ada yang berupa bukan tes. Studi-studi kasus yang terkait dengan hasil belajar, terkait dengan kinerja, akan banyak menggunakan tes. Namun bisa juga melakukan penelitian kasus yang sesuai dengan persepsi, tapi persepsi terhadap suatu kondisi yang real bisa bukan pakai tes. Nah, instrumen yang berupa tes, uji validitas itu diperlukan, dan juga uji reliabilitas instrumen. Selain itu, untuk instrumen tes perlu uji daya beda dan uji indeks kesukaran. Nah, ini tidak dilakukan, uji daya beda dan uji indeks kesukaran ini tidak dilakukan oleh instrumen yang sifatnya mengukur persepsi, sikap, dan pendapat. Jadi untuk uji coba instrumen ada uji lapangan minimal 30 sampel lalu dianalisis butir. Ya, pengujian instrumen kalau internal tadi dengan konsultasi ahli, kalau eksternal dengan uji coba. Pengujian eksternal instrumen yaitu uji coba lapangan, lalu nanti dilakukan analisis. Sebagai contoh, hasil uji coba instrumen, ini karena contoh jumlah butir instrumennya hanya 6, lalu jumlah responden untuk uji coba ada 10.
Tapi untuk uji coba yang sesungguhnya itu minimal 30 responden. Mengapa 30 responden? Karena 30 itu bisa membentuk kurva normal. Nah, untuk uji validitas butir dapat dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor butir, skor butir ada 6 butir dengan skor total. Jadi korelasi skor butir dengan skor total. Berarti untuk contoh ini ada 6 butir yang dikorelasikan dengan skor total. Bila korelasi antara butir dengan skor total itu minimal 0,3, maka butir instrumen itu dipandang butir yang valid. Nah, ternyata hasilnya seperti ini. Korelasi antara butir 1 dengan skor total melebihi 0,8, 0,9, 0,5, dan seterusnya. Ternyata korelasinya ini lebih dari 0,3. Yang berarti butir-butir instrumen tersebut dipandang butir yang valid.